Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nur Aini Dan saya Nafisa. Terima kasih Kakak Nafisa. Baik, kita ini akan membahas tentang generasi alfa yang sebenarnya dia masuk pada tahun lahir 2010 hingga 2025. Nah, ini kita akan bahas nih, pemirsa, dengan Kakak Nafisa yang mungkin secara usia tidak jauh tautannya ya, rentang usianya tidak terlalu jauh lah dengan kita generasi milenial. Kalau Kakak Nafisa kan masuk generasi apa Kakak? Gen Z. Oh, Gen Z angkatan pertama lah. Gen Z angkatan pertama ya. Kenapa kemudian saya membahas terkait dengan generasi alfa? Dengan generasi milenial itu cukup jauh begitu ya, untuk kemudian tahu bagaimana sih, apa sih yang jadi tantangan dan karakternya generasi alfa ini. Biasanya kan kita selaku orang tua kan banyak hal yang bisa kita lakukan, akan tapi tantangan di generasi sekarang ini kita tidak jauh, harus banyak belajar begitu sebagai orang tua. Kira-kira bagaimana Kakak Nafisa dengan generasi alfa sekarang ini? Iya. Silakan. Sebenarnya kalau dari kami sebagai generasi Z atau Gen Z ini juga cukup shock ketika melihat karakteristik para Gen Alpha ini yang sekarang sering dibilang banyak asbunnya. Asal bunyi gitu ya. Asbun ya. Iya, kalau ngomong asal bunyi, nggak lihat perasaan orang lain gitu ya. Dan menariknya generasi alfa ini lahir di era teknologi yang sudah canggih. Wow, hebat. Percepatan teknologi itu mereka lahir di era itu gitu, yang mana semuanya serba instan, pengen ini pengen itu ada gitu ya. Berbeda dengan mungkin di zaman milenial berbeda ya, tidak serba instan. Sekarang aja kalau Gen Alpha ini mau bikin video mereka sudah bisa, mau bikin game mereka juga sudah bisa, gitu. Semuanya dipermudah karena lahirnya memang saat teknologi sedang sedang maju-majunya gitu. Hanya saja mungkin yang bisa menjadi pertimbangan, bukan pertimbangan ya, menjadi concern kita gitu, ketika Gen Alpha ini sudah memegang teknologi di saat usianya masih belum dewasa begitu. Oh, begitu ya. Jadi belum matang gitu ya. Iya, sehingga tetap perlu dalam pantauan orang tua begitu. Apalagi sekarang sosial media sudah ada ya, walaupun kemarin sempat dilarang terkait sosial media, usia di bawah 17 tahun dilarang ya. Tapi kan namanya anak itu pandai-pandai ya sekarang. Oh iya, betul. Iya, jadi mereka yang scroll setiap waktu, setiap saat itu kan juga harus dibatasi oleh orang tua begitu. Mungkin itu dari Gen Alpha. Oh baik, berarti kita sebagai orang tua ya di generasi milenial ini harus melakukan pendampingan dong? Iya, tidak perlu orang tua menjauhkan Gen Alpha ini dari teknologi, karena zamannya kan sekarang sudah sangat teknologi ya. Jangan dijauhkan, tapi perlu pendampingan, perlu pembimbingan, dan perlu diarahkan seperti apa penggunaan yang bijak, seperti itu. Berarti kita sebagai orang tua itu, generasi milenial itu harus belajar gitu ya, banyak belajar agar bisa mendampingi anak-anak generasi alfa ini, begitu kan ya. Oh baik Kakak Nafisa, insya Allah hal yang cukup jadi pelajaran bagi kita nih sebagai orang tua ketika menemui generasi alfa ini begitu ya. Jadi tidak membatasi mereka terlalu ketat begitu, akan tapi kita masuk dalam generasi alfa ini begitu, sehingga mereka biar dengan terbuka ketika misalkan menggunakan sosmed gitu ya, scroll HP gitu ya. Jadi kita biar masuk ke mereka, mendampingi mereka, menjadi teman mereka begitu. Sehingga mereka terbuka, kalau mau buka yang aneh-aneh udah tahu nih
apa sih yang harus dilakukan begitu ya. Tapi kalau kemudian memang membukanya, nyekrolnya itu yang baik-baik, maka kita akan support di situ. Iya. Ya. Dan sebenarnya tidak hanya sekedar sosial media sih, teknologi ini kan beraneka ragam macamnya ya. Kalau kita lihat di China, anak usia TK itu sudah ahli dalam membuat drone dan teknologi semacamnya gitu. Sehingga dengan berkembangnya teknologi ini, lahirlah Gen Alpha yang cepat dalam belajar ini, itu sebuah peluang yang luar biasa untuk dimanfaatkan gitu. Yang penting bagaimana orang tua mengarahkan, bagaimana orang tua memberikan wadah untuk Gen Alpha ini, sehingga teknologi ini tidak dipakai untuk disalahgunakan begitu. Oke. Baik Kakak Nafisa, terima kasih atas kebersamaannya ya. Semoga di lain waktu bisa kita bahas lagi, kita kupas lagi apa-apa yang harus yang lagi trending nih saat sekarang. Terima kasih pemirsa atas waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.